Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama kita berdua di Ngopi Bareng AA. Ya, ngopi bareng. Udah Oke. lama ya. Udah lama banget kita nggak tring ya. Terus Nggak udah tring. gitu ada sesuatu yang baru nih di tringnya. Mm-mm. Jadi kita baru bergabung sama salah satu klub fitness yang Ternama yang kita juga apa Yang namanya? pemiliknya legend. Pemiliknya legend lah, kita juga Ya. suka banget sama, yaitu idola kita ya. Jadi Om Adirai, halo Om Adirai. Inspirasi buat kita sehat. hidup sehat gitu. Dan sekarang juga penampilan bapak yang satu ini juga agak berbeda ya. Dia sudah mulai pakai topi dan berani menyalakan gong. Iya dong. Dia pengen memperlihatkan hasil karyanya selama 1 tahun, Iya, saudara-saudara. iya, belum 1 tahun. Bu. Oh, belum 1 tahun, lockdown 5 bulan nih kita 5 ya. bulan ya. 6 bulan lah ya. 6 bulan ya, sempat kehilangan juga ya. Dan Kehilangan masa sekarang otot. Oke. Dan saya juga masih ternyata terakhir kemarin. Untungnya nggak PR. nambah masa lemak, Bu. Nah, iya benar. Kalau saya naik mungkin nambah masa otot kali ya, Pak. Iya. Amin. Dan Oke, hari ini kita mau ngobrolin apa nih, Pak? Kita mau ngobrolin tentang sesuatu yang mungkin nggak sering kedengeran ya, jarang kita denger, cuman mungkin efeknya kalau kekurangan tuh banyak banget gitu ya. Dan itu juga seru banget kan kita bahasanya, bahasan tentang itu semua gitu ya. Iya. Jadi kita sekarang ini mau ngobrolin tentang nitrate oxide, teman-teman. Oke, apa nitrate itu? Nah, oxide. yuk Pak, langsung aja ya biar Oke. teman-teman langsung denger. Jadi apa itu nitrate oxide? Jadi nitrate oxide itu molekul ya. Terdiri dari satu nitrogen, satu oksigen bergabung. Fungsinya penting banget, Bu. Oke, fungsinya Sampai apa langsung ditemukan tuh yang nemuin dapat Nobel kalau nggak salah tahun 98. ya? Siapa itu? Lupa lagi. Googling aja deh, googling. Oke. Saking pentingnya buat menjaga supaya kita nggak darah tinggi gitu, nggak disfungsi ereksi. Jadi dia itu kayak molekul pensinyalan, Bu, dari Molekul yang yang diproduksi oleh endotelial yang mengirimkan sinyal untuk ke otot halus di pembuluh darah supaya rileks gitu, Bu. Oh, Pembuluh darah kan bisa merileks, bisa kontraksi, bisa vasodilatasi gitu dah. Jadi bahasa awamnya, Pak. nah, bisa ini menyempit, bisa melebar. Kalau nggak bisa melebar, biasanya, nah itu yang kurang nitrate oxide itu, Bu. Oke, kembali lagi. Jadi nitrate oxide itu suatu molekul gitu pensinyalan. dalam tubuh ya. Jadi nyuruh si pembuluh darah itu supaya rileks dan melebar sensitif gitu. ya. Iya. Oke. Jadi fungsi untuk tubuh si nitrate oxide itu untuk sinyal bagi pembuluh darah supaya dia melebar atau mengecil, itu sinyal untuk rileks sih. Rileks gitu. Kalau nggak rileks berarti kan si pembuluh darah terhambat. Nah, gitu. Nah, bagaimana cara tubuh Darahnya menggunakan terhambat. nitrate oxide? Ya, tubuh itu kan pembuluh darah tuh harus fleksibel gitu, Bu. Jadi seperti kita ketika mau ereksi, ya nggak bisa dong si pembuluh darahnya diem aja gitu. Jadi harus membesar dan kan supaya darah itu masuk ke ke rudal si cowok gitu ya, kan butuh darah tuh. Ya, Jadi, apa kali menggunakan ya penis gitu ya. Nah, itu kan si pembuluh darah tuh butuh untuk rileks dan mengalami vasodilatasi gitu, supaya darah masuk ke kan ereksi itu sebenarnya masuknya darah ke dalam penis ya, jadi mengeras gitu kan. Jadi penis itu kan sebenarnya jadi kalau penis mengeras itu karena banyak darah dalam. Iya, mengalir darah gitu. Jadi kan itu tulang lunak tuh. Oke. Kita ketawa kalau ngomongin tulang lunak. Oke. Jadi si nitrate oxide itu berguna buat membantu untuk terus kan gini, kalau kita pembuluh darah kita kaku, kita nggak bisa membesar gitu, itu aja akan bisa mengakibatkan hipertensi. Oh iya, selain kan tadi disfungsi si ereksi, darah banyak tapi si pembuluh darahnya si selangnya gitu, cuman segitu-gitunya nggak bisa melebar gitu. Jadi kayak macet si darah. Jadi
tekanan darah otomatis akan naik, ngerti nggak? Iya. Itu juga bisa jadi apa sih istilahnya, pecah pembuluh darah gitu? Bisa. Wah, iya. Oke. Itu tadi cara tubuh menggunakan nitrit oxide. Dari mana Bu, pecah pembuluh darah atau impoten? Aduh, Bapak nanya sama saya nih. Kayaknya dua-duanya sih Pak. Yang satu mati beneran, yang satu mati gaya ya. Maaf. Oke, biar nggak terlalu serius juga kali ya. Ya, harus serius sih Pak. Jadi apa saja sih kalau misalnya nih buat wanita sama buat pria ya, kalau kita kekurangan nitrit ya oxide, bisa diabetes. Tunggu, diabetes lagi? Iya, bisa diabetes, kan itu membantu pensinyalan insulin ya, supaya insulin lebih sensitif si nitrit oxide itu. Jadi kalau kurang, ya insulin yang dibutuhkan untuk membuka sel supaya glukosa masuk lebih banyak, jadi bisa hiperinsulinemia. Kalau kronis bisa diabetes tipe 2 begitu. Segitu pentingnya nitrit oxide ternyata Alzheimer ya. Kan tadi kurang supply oksigen ke otak kan, berarti kan kalau dia tidak bisa membesar tuh sedikit darah yang masuk ke otak kayak gitu. Oke. Banyak imun juga, proliferasi sel apa yang otot polos gitu banyak sih Bu. Banyak. Jadi si nitrit oxide itu sangat bermanfaat begitu Bu? Iya, harus. Tubuh harus cukup. Nah, yang nyebabin kita kekurangan nitrit oxide? Nitrit oxide itu kurang ya. Kita jelasin dulu. Ada 2 sebenarnya mekanisme tubuh kita mendapatkan nitrit oxide. Coba itu kok pathway. Nah, itu ada 2 ya. Dari oral, dari nitrat gitu, jadi dari yang kita makan. Terus dari satu lagi dari arginin di dalam tubuh gitu ya. Dengan bantuan nitrit oxide sintase jadi citrulline dan nitrit oxide. Nah, biasanya kalau dua-duanya itu cukup, kita tidak akan kekurangan nitrit oxide dan terhindar dari penyakit yang tadi itu Bu. Nah, yang bisa mempengaruhi tadi kan yang pathway pertama itu di mulut ya Bu ya. Dia dari nitrat jadi nitrit, jadi nitrit oxide. Nah, itu teh butuh bakteri di mulut kita. Oke, yang tadi oral. Jadi untuk convert dari nitrit ke nitrit oxide itu butuh bakteri yang ada di mulut kita. Nah, kalau bakteri yang di mulut kita itu nggak ada, terganggu gitu ya? Terganggu, bahkan mungkin bisa darah tinggi. Ya, salah satunya yang mematikan si bakteri baik di dalam mulut kita ya mouthwash. Mouthwash. Oh ya? Wah, berarti selama ini kita beberapa kali menggunakan bau mulut ya hilang, tapi bakteri baiknya pun ikutan hilang. Mouthwash. Iya, mouthwash. Apapun kandungannya, ya terutama yang mengandung alkohol gitu, hati-hati makanya. Apalagi minum alkohol ya? Ya sih, tapi kan alkohol mah nggak dikumur-kumur Bu. Nggak tahu juga sih ya. Cuman yang jelas satu mouthwash, kedua mungkin pasta gigi yang berfluoride gitu Bu. Serius Pak? Iya serius. Pak, iklan-iklan di TV itu fluoride itu sangat berguna lah buat gigi kita supaya emang kita ada gunanya. Sama untuk mencegah gigi bolong, iya. Pembusukan gigi. Tapi itu risikonya, fluoride itu mengandung bersifat antiseptik Bu. Antiseptik ya dibabat semua itu bakteri yang ada di mulut. Iya. Jadi kita mesti milih mana, gigi bolong apa nitrit oxide terganggu? Saya kira kalau kitanya nggak masukin yang makanan yang bikin gigi kita bolong, nggak masalah sih Bu. Apa tuh? Ya, sugar. Nah, gitu. balik lagi sih itu ya. Si yang sugar manis, itu kemana-mana terus kan ya. ada juga kan sekarang ada pasta gigi yang
tidak Tidak mengandung berfluoride, fluoride ya? tidak mengandung deterjen gitu. Jadi boleh sebutin nggak sih? ya itulah ya. Gitu. Gitu. Terus selain itu juga obat mah Bu, Waduh, antasida, antasida. proton pump inhibitor Oke. namanya itu. Dia juga mengganggu nitric oxide kita. Produksinya. Wow. Gitu, dari nitrit ke nitric oxide dia itu ya banyak sih ya. Kalau obat mah tuh sebenarnya banyak kerugiannya. Kalau kita kurang asam lambung gitu ya, vitamin dan mineral akan susah untuk diserap gitu kan, karena untuk memecah makanan jadi yang siap diserap ya butuh asam lambung itu. Jadi ya, jadi makanan ya apapun gitu yang kita konsumsi setiap harinya ternyata ada beberapa faktor yang memang mempengaruhi nitric oxide kita, bahkan mengurangi. Yang pertama tadi kita bilang gula ya. Karena tadi gula kan nyebabin gigi bolong. Maksudnya? Enggak gula, maksudnya nyebabin resisten insulin. Enggak. Oh, gimana? Kalau nitric oxide kurang, insulin sel tubuh kita jadi tidak sensitif insulin. Nah, ada hubungan gula sama itu. Ya? Itu mah ntar hubungannya sama inflamasi di endotelial gitu. Jadi itu juga sih sebenarnya mah mengurangi produksi nitric oxide, tapi dari yang tadi yang pathway itu jalan ya. Yang satu lagi yang arginin, citrulline. Kita baru ngejelasin yang tadi lewat oral dulu. Jadi mouthwash dan fluoride ya. Fluoride sama proton pump inhibitor gitu. Ya, sip. Obat mah juga ternyata ya. Yang mengurangi asam lambung, produksi asam lambung itu enggak. Oke, kita balik lagi. Jadi tadi tuh ada kita lagi ngobrolin tentang faktor-faktor yang menyebabkan kekurangan nitric oxide gitu, yang lewat oral tadi, yang pathway tadi apa ya? Pathway ya. Nah, itu adalah penyebabnya, yang nyebabinnya adalah mouthwash dan pasta gigi yang mengandung fluoride. Kalau di lambung dan itu antasida proton pump inhibitor namanya, nama kedokteran. Nama apa ya, nggak tahu lah. Ya gitu saya pokoknya. nggak peduli sih. Kalau rokok gimana, Pak? Nah, itu rokok juga kan sebenarnya mah itu merusak pembuluh darah ya. Jadi yang tadi yang pathway kedua itu jadi terganggunya di situ gitu Bu. Rokok, gula, mungkin faktor usia. Jadi enzim nitrate oxide sintesnya kurang. Jadi mengakibatkan inflamasi. Jadi gitu Bu, kurang si enzim yang tadi, ya nitrate oxide juga akan kurang. Meskipun misalkan ada makanan banyak sekarang yang di fortified gitu ya. Apa itu? Diperkuat gitu ya, nutrisinya dengan arginin dan dengan, kalau di Amerika mah dengan klaim meningkatkan nitrate oxide gitu. Padahal kalau enzimnya udah kurang mah ya nggak bisa gitu kan. Bahan bakunya ada, tapi untuk merubahnya nggak ada menjadi nitrate oxide dan citrulline yang tadi itu, ya udah nggak bisa ngapa-ngapain gitu, nggak bakalan bertambah nitrate oxide gitu. Kalau inti masalahnya nggak disembuhin gitu, nggak antasida, fluoride, rokok ya. Usia juga ternyata memang mempengaruhi ya. Kalau usia memang banyak sih ya Bu ya, terutama ini mah yang praktikal aja di rumah gitu ya. Jadi mulai sekarang bapak-bapak, ibu-ibu dan mama-mama biasanya yang beli kayak begitu ya. Jadi mulai sekarang coba sebelum kita beli mouthwash sebenarnya dihindari aja ya, nggak usah kali ya. Dan kalaupun kita makannya yang betul sih tidak akan menyebabkan bau mulut dan juga gitu ya. Boleh kalau itu. Iya, habisnya makan jengkol. Ya tetap ya, maksudnya jengkol, untuk makan pete.
Untuk menghilangi baunya sih nggak usah pakai mouthwash gitu kan, cukup kumur-kumur sama sikat gigi, tapi dengan sikat pasta gigi yang nggak mengandung fluoride. Banyak kok Bapak Ibu yang tidak mengandung fluoride, silakan di googling aja, ada beberapa merek yang free. Dan fluoride itu mengganggu tiroid kita, Bu. Oh ya. Dia itu musuhnya iodin, iodium kalau di tubuh kita. Kan sering kan dengar bondok karena kekurangan iodium gitu kan. Nah si fluoride itu akan menggantikan peran iodin. Ya gitu, jadi ada namanya hormon T3 gitu ya. T3-nya itu iodin gitu yang berikatan dengan tirosin, diganti sama fluoride, Bu. Jadi ya, ntar kita bahas iodin itu bisa tergantikan gitu perannya sama fluoride dan mengakibatkan apa sih, tiroid kita kacau lah ya. Itu Gitu. teman-teman, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau misalnya beli pasta gigi nggak usah yang berfluoride ya. Banyak kok, bahkan harganya lebih murah dibanding yang berfluoride Ya gitu. Cuman ke nitrate oxide-nya Juga, ya, jadi ya tapi banyak ngeganggu juga tiroid juga. itu loh yang bikin lebih masalah juga. Jadi lemes gitu. Ntar kita bahas ya Nanti kita bahas kekurangan dengan sendiri ya, dengan sendirinya ya, tentang iodin ya. Kalau tentang fluoride sendiri, ya hapus aja fluoride-nya dalam list belanjaan Bapak dulu Ibu. mah tahun 90-an Terkenal banget, aku makanya ketika kamu ada tolongnya. Makanya ketika kamu bilang fluoride, Pak, nggak salah, orang fluoride itu kan di iklan sampai sekarang loh. Makanya, waduh, saya agak kaget. Untung kalau saya sih udah dikasih tahu sama bapak ya, sama bapaknya Pak Andi, Pak Eto. Assalamualaikum Pak, belum sempat ke Ciamis lagi nih. Jadi udah pakai pasta gigi merek ini gitu dari kecil, karena bapak itu sampai sekarang giginya masih bagus gitu, gara-gara mungkin pasta gigi itu, dan mungkin salah satunya karena tidak mengandung fluoride. Oke Pak, makanan apa sih yang tinggi nitrate oxide? Sayur-sayuran hijau. Jadi bapak nggak anti sayuran dong? Enggak. Nitrit ya, bukan nitrate oxide. Jadi bapak nggak karnivor dong? Nitrat ya enggak sih. Terus beet tahu beet? Nah itu yang paham gitu. Arugula, carilah kalau ngomong tahu arugula tuh. Apa arugula? Ya itu sayur-sayuran gitu ya. Namanya arugula, itu tinggi sekali nitritnya. Jadi bagus buat. Jadi kalau kita makan itu 90 menit kemudian nitrate oxide kita kemungkinan akan ngebus gitu jumlahnya di dalam arugula itu. Ya, sayur-sayuran hijau. Sayur-sayuran hijau. Kale, beet. Ya kayak gitulah. Selada, kangkung, bayam. Yang hijau pokoknya lah ya. Ya hijau itu semua. Jangan apa ya, daun nangka mungkin dimakan itu jangan ya. Jadi bapak makan sayuran juga nih? Makan. Saya butuh atuh. Saya dimarahin istri saya. Kenapa sih marah? Kurang nitrate oxide. Emang? Nggak bisa Stop. Nggak bisa ereksi dong. Oke. Ngomongin ereksi nih. Iya. Kita lanjutin ya. Karena ini salah satu bahan dari ereksi podcast kita, bukan ereksinya, maksudnya karena kekurangan nitrate oxide itu mengganggu menjadi disfungsi ereksi. Apa sih disfungsi ereksi itu sebenarnya Pak? Ya nggak bisa berdiri Bu. Jadi emang kan kalau ereksi itu gini lah simpelnya. Darah kan ereksi itu masuk ke dalam penis. Kenapa ngomongin gara-gara kenapa sih? Butuh darah yang banyak kan untuk berdiri tegak itu. Yang bikin berdiri tegak itu darah masuk ke dalam penis. Kalau darahnya tersumbat atau terganggu lah gitu ya si pipanya, darah kan mengalirnya cuma sedikit tuh. Hari nafsu gede, nafsu gede eta nggak bisa berdiri. Nggak bisa berdiri akhirnya, jadi kurang nitrate oxide. Oke, jadi hubungannya dengan nitrate oxide itu karena tadi yang sedianya nggak, si pembuluh darahnya nggak bisa membesar, nggak sensitif kali gitu, nggak fleksibel nggak gitu fleksibel ya, sehingga kalau itu dia tidak bisa mengalirkan darah ke makanya kan merokok mengakibatkan impotensi. Mungkin itu bukan memang iya ya, itu sebabnya. Bukan di mulut tapi di ini. Mau berhenti nggak? Aku kasih air itu lagi ya.
Pak Ijep. Kita siap nih. Oke, itu tadi tentang disfungsi ereksi. Nah, kalau kita misalnya, ya amit-amit ya, ada yang terganggu nih ereksinya gitu, karena mungkin ya entah itu karena nitric oxide-nya nggak benar, atau misalnya tentang hal lain, atau karena diabetes juga kan menyebabkan disfungsi ereksi, betul? Iya. Nah, bisa pakai Viagra nggak? Gini, yang coba tampilin yang disfungsi ereksi itu yang sildenafil tuh. Oke. Sildenafil Max tuh. Nah, itu. Kita masuk. Nah, itu apa? Cara kerja sildenafil. Sildenafil itu apa? Ya kayak Viagra lah gitu lah, merek-merek kayak gitulah, obat-obat kuat gitu lah, kata ini mah ya, pil biru gitu USA kalau lewat di Binong mah ya. Apa Binong? Jangan pernah masuk dia. Nah, itu dia dari menghambat namanya PDIS ya. PDES di situ kan dilihat ya. Sama mengurangi konsentrasi CGMP. Nah, itu jadi itu mengakibatkan kita dapat mempertahankan ereksi, Bu, gitu. Kalau dilihat di gambar di situ ada. Nah, tapi yang jadi masalah cuman 50% aja yang berhasil berdiri dengan Viagra dan kawan-kawan. Coba lihat masih di gambar. Nah, dilihat di situ kan peran utamanya sih sebenarnya bukan sildenafilnya itu, tapi nitrit oxide yang dari atas. Kalau nitrit oxide-nya nggak ada, ya ke bawahnya juga nggak bakalan ada proses yang itu dong, gitu. Ya, let's say nitrit oxide nggak ada, terus kita minum Viagra. Ya nggak ngaruh. Hai guys, rokok berhenti kalau kurang banget gitu ya. Kalau mungkin ya kurangnya nggak banget, mungkin masih bisa lah ya. 50% itu masuk ke 50% dan tadi. Biasanya itu kalau udah nggak berdiri itu ada bahaya tuh biasanya. Orang yang nggak bisa berdiri. Iya. Maksudnya ereksi. Yang nggak bisa ereksi salah satu tanda bahaya serangan jantung. Jadi yang kena serangan jantung itu 70% mengalami dulu impoten atau disfungsi ereksi. Karena disfungsi ereksi itu adalah endotelial disfungsi endotelial gitu. Bahasa awamnya, Pak. Jadi pembuluh darahnya udah nggak bisa fleksibel tadi lah ya. Jadi kan kalau ke penis mah kecil, kalau ke jantung mah gede ya. Duluan yang kecil kan yang bermasalah. Oke, jadi 70%, Bu, diawali dengan disfungsi ereksi. Jadi hati-hati. Berarti lama-lama kalau nitrit oxide terganggu bisa juga kena jantung dong ya? Ya pasti, bukan tekanan darah tinggi juga gitu kan. Oke, kerja jantung itu berat, akhirnya cetruk deh. Perhit. Okay. Nggak bisa lagi dia pakai meme. Ini yang ada cuma kita doang ini. Oke. Jadi so penting banget gitu ya tentang nitrit oxide ini. Jadi bener-bener tadi yang sampai orang-orang tuh di luar sana tuh sangat pentingnya, sangat kita tuh termotivasi ngomongin nitrit oxide itu karena ngelihat Maxwell Giver ya. Iya. Emang podcastnya menarik ya. Jadi saya berbagi ini karena mungkin ada rekan saya yang mengalami disfungsi ereksi gitu ya. Ya apa, Pak? Gibah deh kita. Mungkin ini mah ya. Ya saya mah saraninnya ya olahraga gitu ya, karena olahraga memboost nitrit oxide juga gitu. Jadi apa yang kita lakukan udah betul ya? Betul. Oke. Saya pengen itu lagi, Pak. Coba pesan-pesan, Pak. Apa sih yang bisa memboost nitrit oxide kita selain kita makan makanan sayuran hijau tadi? Iya tadi itu. Olahraga, makan sayuran hijau, beet gitu kan. Menghindari yang tadi udah sih sebenarnya itu antasida, rokok, proton pump inhibitor, merokok, mulai
tidur cukupin, tidur lagi ya. Iya, manfaat banget ya. Stres balik lagi ke situ sih sebenarnya mah ya, Itu ya masalah sebenarnya. kita tuh sebenarnya mah ya. Mm-mm. Dan makanan juga kita harus dijaga gitu loh. Jadi mungkin biar kuat di ranjang gitu, untuk perkasa di ranjang ya itu salah satu ikhtiarnya gitu Bu. Banyak ya, kok jaga pola makan kita, asupan nitrit oxide kita harus bagus nitritnya yang sayuran hijau sama beet itu, olahraga, menghindari mouthwash, no fluoride, antasida gitu. Apalagi iya, gitu ya antasida. Pak, ngomongin antasida gitu ya, kita agak berkembang kan, ada teman-teman kita yang kena GERD dan kawan-kawan gitu ya, mereka butuh kayak begitu. Nah, gimana caranya supaya turunin berat badan, lingkar perut Bu? Nah, Ibu kalau gimana? Yang sudah, iya sih, aku udah nggak ketemu Ibu lagi gimana? Yang begitu. Teman-teman yang sudah lingkar perutnya fine aja tapi masih kayak begitu. Saya yakin nggak kelihatan lingkar perutnya Bu. Maksudnya nggak kelihatan? Topi. Thin outside, fat inside. Jadi kalau yang kurus ternyata masih mengkonsumsi antasida. Kelihatan kurus, saya mah yakin. Tapi di dalamnya ternyata. Atau stresnya lumayan gitu, lumayan tinggi. Bisa. Atau sugarnya, atau dia makan malam gitu loh, kan berpengaruh juga tuh. Tapi saya mah pengalaman ya, turunin berat badan, yes, betul. Jauhi refined carb, karbo olahan, gula-gulaan, terus makan ya ketika siang aja lah gitu ya, jangan pas mau tidur makan gitu aja sih, 3 sih ininya mah. Jadi biar kita nggak mengkonsumsi antasida. Kalau tidurnya juga mesti betul ya Pak ya. Kalau usia udah meningkat itu biasanya kurang di asam lambung. Tapi sekarang anak muda juga banyak sih yang kayak begitu, yang dikit-dikit minta antasida, dikit-dikit minta antasida. Apalagi kalau lagi Ramadan tuh obat antasida itu paling laku di bukan masalahnya bukan asam lambung yang berlebih ya. Ingat itu. Konsumsi sugar yang oke, dan makannya juga kadang kan ada malam ya mereka gitu. Atau kebanyakan sih kayak ponakan-ponakan aku tuh antasida banget lah dia ya gitu. Jadi kita sekarang lagi treatment dan mereka tidurnya nggak bener Pak. Iya. Dan gini, antasida kan coba lihat kira ya, ada aluminium hidroksida. Aluminium dimasukin ke dalam tubuh itu bersifat racun ke tubuh. Coba cek deh yang mah gitu ya, obat mah gitu, pasti ada aluminium hidroksida, LOH 3 kali lah ya. Itu aluminium itu tidak diperlukan tubuh. Aku cerita ya Pak, teman aku kan konsul sama kita nih, ya beberapa bulan kemarin dia mulai menjalankan pola makan seperti kita gitu. Terus ternyata dia ngeluh, asam lambung aku tinggi nih, kenapa ya aku nggak bisa intermittent fasting ya? Aku nanya, cheating nggak gitu ya? Ternyata dia cheating. Jadi ya, oh ya udah, masalahnya lu cheating makan sugar ya, selamat aja gitu kan. Dan untuk saya yakin makannya nggak sedikit sih. Iya pasti ya, karena dan itu nggak mungkin juga. Dan bukan cuman waktu pas ke undangan aja kayaknya mah ya. Iya, jadi kan untuk sebenarnya orang sakit kadang-kadang nggak pas makan langsung berasa gitu. Dia ada proses gitu. Sama ketika kita pengen sehat pun ada prosesnya gitu. Oke, jadi makan untuk menghindari yang tadi, gara-gara dia harus mengkonsumsi antasida itu tuh karena kan makan jenis makanan yang tidak betul atau timing makanannya nggak betul apa ya, sama lingkar perut yang menekan ke abdominal tuh, menekan ke lambung gitu ya. Bapak kan dulu ingat banget ya, saya begitu amat sangat apa namanya, harus ada obat sih itu sampai ada berbagai macam. Tapi sekarang mah minum kopi aja juga aman-aman aja, nggak sakit kayak gitu yang tadi. Oke Pak, pesan nih buat temen-temen nih di rumah nih, apa aja nih tentang nitrit oxide kali ini nih? Ya ayo kita, nitrit oxide tuh banyak sekali benefitnya ya. Coba aja di googling lah benefitnya yang tadi saya sebutin juga ya. Nitrit oxide gitu ya. Tulisannya nitrit oxide, NITRIC OXIDE
gitu kan kalau itu mau ya bahasa kameramen Inggris. tulisannya editor kita. Ya, Oke. kalau mau perkasa diranjang, nggak pengen diabetes, nggak pengen Alzheimer, nggak pengen Jantung, ya? darah tinggi, hipertensi gitu ya. Hmm. Ya itu tadi ikhtiarnya salah banyaknya itu gitu ya. 1, stop smoking teman-teman. 2, Ya. hindari mouthwash gitu ya. 3, pasta gigi pasta gigi Valporide. ganti deh yang Valporide-nya buang, ganti Hmm. sama yang lain, kata kayaknya mah buang gitu ya. Hmm, Terus juga nggak usah konsumsi antasida gitu ya. proton pump inhibitor biasanya ya. Oke. Terus, nah gimana caranya supaya kita nitrate oxide kita terpenuhi dalam tubuh? Makan makanan yang warnanya hijau, sayur-sayuran. So teman-teman yang keto, kita ketotarian, Ya. jadi kita Terus masih ini Bu, penuhi juga proteinnya karena arginin itu asam amino. ya dia belum bisa berpaling dari karnivor. Ini mau Yes. mau karnivor, mau vegan, mau vegetarian, mau apapun ya, kalau konsumsi protein terus cukup. Betul banget. Itu buat mencegah kita supaya ya, karena protein, kebanyakan makanan yang mengandung protein itu kayak daging merah segala macam itu udah full banget lah vitaminnya ya. Iya, Gitu. udah nutrien dense lah Iya, ya. udah tinggal plug and play, tinggal makan dan udah di play sama tubuh gitu ya. Gitu. Di-play. Oke. Ya maksudnya diserap atau diapa gitu sama tubuh gitu. Iya, itu jadi mudah diserap daripada yang dari tumbuhan ya. Tapi kita masih tetap butuh tanaman hijau, maksudnya sayuran hijau untuk memenuhi nutrisi oxide Ya, jadi kita. kan masalah kesehatan di kita tuh kelebihan karbohidrat, kekurangan protein. Karena protein itu mahal, Pak. Protein mah sehat itu mah Enggak, itu investasi teman-teman. Oke, itu tadi ya, saya kembali lagi, saya ulangi lagi bahwa untuk biar nitrate oxide di dalam tubuh kita oke, hindari mouthwash, hindari antasida, hindari fluoride gitu ya, stop smoking, konsumsi makanan yang dari tanaman hijau, betul Pak? Oke. beet, Dan buah beet yang pomegranate. pomegranate itu kayak delima, Delima, ya. ya, Nah betul. itu benar, delima tuh enak loh teman-teman, jadi boleh loh Nebus dikonsumsi. nitrate oxide. Untuk nebus nitrate oxide itu bisa kita konsumsi delima. Ada suplemen nggak? Masih saya Nggak nyaranin ya? nggak nyaranin sih. Ya mendingan kita itu aja lah. Ya tadi kan banyak sih suplemen diperkaya dengan arginin gitu. Kalau enzimnya kurang ya nggak ngaruh. Tetap nggak ngaruh. Jadi lebih baik alami sih teman-teman ya. Karena kalau alami itu nggak. Olahraga. Nah kalau alami itu nggak kena overdosis kalau kata Pak Andi. Dan jangan lupa olahraga teman-teman. Oh iya. Ada Bu, jengkolan dong berdosis. Nah itu beda lagi. Teman-teman, kita punya dikasih dua kayak 2 free pass gitu, VIP pass, VIP Ntar aku ambil dulu ya. Kesini dulu kameranya, sok. Sambil ngobrol. Jadi kita tuh waktu itu ditawarin ikut klub gym baru karena di gym yang lama itu ada beberapa alat yang memang kita butuhkan tapi belum ada, tapi di sini ada dan ya lebih murah teman-teman. Terus kita dikasih free pass, ada 2 free pass gitu. Jadi buat teman-teman yang pengen cobain olahraganya nge-gym, olahraga nge-gym nih, kita dikasih free pass sama Mas Rizky. Kebetulan yang bantu kita itu waktu kita daftar di sana adalah Mas Rizky. Nih kita punya 2 buat teman-teman kalau yang mau, nggak ada expirednya apa ya? Nggak ada sampai kiamat. Jadi kalau teman-teman yang mau nih, yang mau free pass buat masuk ke Rai Fitness yang di Jalan Karangsari yang dekat Setiabudi, Sarijadi ya, dekat Sarijadi sana, boleh hubungin kita, nanti kita akan kasih, ini ada 2 ya teman-teman. Jadi siapa cepet dia dapat. Nah, jadi teman-teman yang mau cobain alat-alat fitness di sana atau mau cobain kelasnya juga boleh ya. Kelasnya juga, di kelasnya itu ada spinning, ada kelas yoga, ada kelas zumba dan kawan-kawan. Boleh hubungin kita, boleh tulis komen di bawah ya. Tulis komen, saya pengen free pass itu, pengen nyobain, nanti akan kita kasih. Kita akan pilih orang-orang yang memang kompeten dan orang-orang yang memang mau hidup sehat dengan cara olahraga yang seperti yang kita lakukan. Kemudian kita juga punya, nggak dibawa ya, kita juga punya, nanti saya bilang ada banyak, ada tas gitu ya dari Evelyn. Oh iya, ntar kita mau live di YouTube.
Nanti ada tas dari Evolin dan ada shaker dari Ovalin ya. Evolin itu adalah whey yang kita konsumsi selama ini. Jadi kalau pagi-pagi kita minum kopi dikasih whey gitu untuk sarapan kita. Nggak jam pagi-pagi juga sih, jam 9-10an gitu. Nah kita dikasih beberapa tas, dikasih beberapa shaker. Kalau teman-teman mau juga nanti kita akan kasih juga. Tapi ya dengan syarat dong, tulis komen sama subscribe channel YouTube Ngopi AA kita. Nah mungkin teman-teman kali ini kita udah selesai nih tentang ngebahas tentang nitrate oxide. Mudah-mudahan berguna. Mohon maaf jika ada kesalahan, mohon maaf jika ada kekurangan, karena memang ya kita juga sama-sama belajar ya. Tapi kalau ada pertanyaan atau ada apa, silahkan tulis di komen di bawahnya. Nanti insya Allah akan kita bantu jawab. Bukan kita sih, Pak Andi yang akan menjawab ya. Kalau saya sih cuman Pak Andi ada yang komen, silahkan jawab. Oke. Ada tambahan lagi Pak? Ya udah gitu aja lah. Udah gitu aja. Terima kasih sudah nonton kita di Ngopi AA. Nantikan kita di Ngopi AA selanjutnya mau bahas apa. Ya nanti kita akan kasih tahu dong. Bahasan kita mungkin ya yang mainstream ya. Nah gitu. Yang pasti akan tetap membantu pola hidup sehat kita. Dan juga di beberapa konten YouTube Ngopi AA nggak selamanya kita akan bahas tentang kesehatan. Kita akan bahas tentang hobi. Kita akan bahas tentang mata kuliah saya juga hobi, gitu ya. Hobi ya udah. Hobi udah, mata kuliah kita juga gitu. Dan kita akan sekali-kali nanti kita akan mengundang kameramen kita supaya bawa equipmentnya buat ngerekam kalau kita lagi latihan. Jadi latihan apa saja di tempat nge-gym kita mau bikin apa gitu latihan ya. Otot leher. Otot ini Pak. Itu nanti mungkin dinantikan lah pokoknya gitu. Jadi supaya badannya seperti yang di sebelah ini sekarang sudah berani pakai. Coba lihatin ototnya Pak. Asik. Sudah berani show off ototnya gitu ya. Walaupun masih dalam proses untuk ngapain lagi Pak? Ya dream goal beliau sama dream goal saya beda. Kalau saya sih masih PR di BB. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Jangan lupa like, comment,